Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Anda semua yang sudah mengklik video ini, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang baru aja mampir di sini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, karena di channel ini saya akan berbagi hal-hal seputar kesehatan, seputar parenting, dan juga aktivitas yang menarik lainnya di sini yang bisa dibagi dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, perkenalkan sebelumnya, nama aku Dr. Rizky Ina Putri, dan hari ini aku ingin sharing ke kalian semuanya tentang satu topik yang lagi hot banget, yang lagi menarik banget untuk diperbincangkan, yaitu topik vaksinasi. Nah, vaksinasi ini sekarang lagi hangat dibicarakan karena masih banyak pro dan kontra terkait dengan pemberiannya. Masih banyak juga yang enggan untuk divaksinasi, sementara pemerintah mendorong untuk segera sebanyak-banyaknya orang untuk mendapatkan vaksinasi ini, begitu kan teman-teman. Nah, banyak sekali hoax yang beredar di luar sana, beritanya simpang siur, yang benar yang mana, begitu kan, karena masyarakat banyak sekali yang mudah percaya dengan informasi-informasi yang beredar di media sosial tanpa mengkonfirmasinya ke ahlinya atau tanpa mengkonfirmasi ke pihak yang sebenarnya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kemarin saya sudah menyelesaikan vaksinasi COVID-19 saya yang pertama, dan sejak post video itu banyak sekali pertanyaan dari teman-teman saya yang lainnya yang menanyakan tentang keamanan vaksin ini. Jadi sebenarnya gimana sih vaksin COVID-19 ini, aman gak sih, seperti itu ya. Nah, tapi sebelum kita berbicara tentang keamanan vaksin COVID-19-nya ini, ada baiknya teman-teman kita tahu dulu ya, mengerti dulu, paham apa sih sebenarnya vaksinasi itu gitu ya. Nah, sedikit saya ceritakan di sini, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, vaksinasi itu adalah suatu proses untuk memberikan zat vaksin kepada tubuh seseorang gitu ya. Vaksin itu apa? Vaksin itu adalah suatu produk biologis, yaitu suatu produk yang dihasilkan dari benda hidup ya, dalam hal ini adalah kuman, baik berupa bakteri maupun virus. Nah, yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, bakteri maupun virus yang dimasukkan ini bisa berupa kuman yang mati ataupun kuman yang masih hidup tapi sudah dilemahkan, sehingga walaupun dia hidup tapi karena dia udah lemah, dia nggak akan punya kekuatan lagi untuk menyebabkan penyakit pada orang tersebut gitu ya. Nah, tujuan vaksinasi ini sebenarnya apa sih? Tujuannya adalah untuk mengenalkan kuman ini. Kuman ini adalah benda asing bagi tubuh kita. Nah, benda asing ini kita sebutlah sebagai antigen. Nah, kalau sudah dikenalkan ke tubuh kita antigen ini, maka tubuh kita akan membentuk antibodi. Antibodi ini adalah perangkat-perangkat tubuh kita yang bertugas untuk melawan antigen, yaitu adalah musuh-musuh kita ya kan, karena dia adalah benda asing dari luar masuk ke tubuh kita. Dan ini harus dilawan karena dianggap akan menyebabkan suatu kerusakan di tubuh kita gitu ya. Nah, akhirnya apa yang diharapkan? Nah, kalau kita sudah kenal ya kan, maka yang diharapkan adalah kita menjadi kebal gitu ya. Nah, jadi antibodinya sudah siap gitu ya, kebal terhadap kuman yang dimasukkan itu gitu. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah apabila suatu hari nanti masuk lagi kuman yang sama dengan tipe yang sama ke tubuh kita, ya kan? Kita tidak akan menjadi sakit gitu ya, karena tentara-tentara di tubuh kita antibodinya itu udah kuat, udah siap melawan gitu ya. Sehingga dengan mudah saja dia untuk membunuh si kuman yang masuk ini tadi gitu ya, karena kan udah pernah kenal sebelumnya. Jadi dengan gampang aja dia udah membunuh kuman ataupun musuh ini tadi gitu. Nah, kemungkinan yang kedua adalah apabila sistem imunnya atau kekebalan tubuhnya tidak cukup baik ya, atau bisa juga si kuman yang masuk ini adalah kuman yang kuat banget gitu ya. Nah, kalau misalnya ini terjadi, bisa jadi si orang ini tetap sakit gitu ya, tetap aja ada kemungkinan sakit. Tapi kalaupun dia sakit, keadaannya tidak akan parah separah orang yang tidak pernah mendapatkan vaksinasi gitu. Nah, jadi intinya sih kenal dulu ya kan. Kalau udah kenal, insya Allah akan jadi kebal kayak gitu. Kalau nggak kenal, nggak akan kebal. Nah, itulah dia konsepnya gitu ya. Nah, terus kenapa sih harus vaksinasi massal gitu ya? Vaksinasi massal ini tujuannya adalah untuk memberikan
kekebalan tubuh pada banyak orang gitu. Jadi semakin banyak orang yang kebal terhadap kuman ini ya, dalam hal ini adalah kondisi pandemi COVID-19 dan virus yang menyebabkannya namanya adalah virus SARS-CoV-2 ya kan. Nah, jadi semakin banyak orang yang kebal terhadap virus SARS-CoV-2 ini, maka virus ini semakin tidak akan mempunyai tempat lagi untuk bernaung di tubuh manusia. Dan akhirnya yang diharapkan adalah terjadilah eradikasi pandemi ini. Akhirnya ya insya Allah mudah-mudahan pandemi ini berakhir karena kumannya udah habis, dia udah nggak punya tempat lagi karena banyak manusia yang udah kebal terhadap dia kayak gitu teman-teman. Nah itu sih tentang uh, cerita tentang vaksinasinya yang saya pikir harus dipahami dulu ya gitu, kenapa sih harus vaksinasi gitu. Nah lalu pertanyaan yang berikutnya adalah apakah aman gitu kan, sementara penelitiannya aja belum selesai kan gitu kan. Memang sih sampai hari ini teman-teman informasinya vaksin ini masih belum selesai proses penelitiannya. Nah, untuk menyatakan suatu vaksin itu aman atau tidak, itu memang harus melewati beberapa proses penelitian yang dalam hal ini adalah uji klinis. Nah, sementara uji klinis ini juga harus melewati beberapa fase dan biasanya itu dilangsungkan selama bertahun-tahun teman-teman, bisa sampai 10 tahun bahkan lebih gitu ya. Namun di masa pandemi seperti ini kita adalah dalam kondisi yang darurat gitu ya. Nah, dalam kondisi yang darurat, ilmuwan-ilmuwan itu mempercepat proses penelitiannya gitu ya. Dan dalam kondisi ini BPOM ya, Badan POM kita itu menggunakan suatu otorisasi yang namanya Emergency Use Authorization. Jadi ada otorisasi yang sifatnya darurat teman-teman, penggunaannya darurat. Nah, tentu saja untuk menyatakan ini aman dengan penggunaan autorisasi emergency use ini tadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Nah, syaratnya itu apa aja teman-teman? Jadi yang pertama, reaksi lokal dan sistemiknya itu harus rendah. Kemudian yang kedua, imunogenitasnya itu harus tinggi. Dan yang ketiga, efektivitasnya ini harus juga tinggi, lebih dari 50%. Nah, terkait dengan vaksin COVID-19 ini ya kan, vaksin ini setelah diteliti ya, walaupun penelitiannya belum selesai seutuhnya, tapi telah memberikan informasi bahwa reaksi lokal dan sistemik yang rendah, kemudian imunogenitasnya itu tinggi lebih dari 99%, dan efektivitasnya itu lebih dari 50%. Dan kriteria tambahannya adalah kejadian ini, hal-hal ini harus sudah dipantau selama lebih dari 3 bulan setelah suntikan yang kedua. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, vaksin Sinovac yang ada sekarang ini sudah memenuhi kriteria ini, maka BPOM menyatakan bahwa vaksin Sinovac yang ada sekarang ini adalah aman. Oke? Jadi itu kesimpulannya ya teman-teman, aman. Nah, lalu gimana tuh dengan penggunaannya terhadap ibu hamil dan ibu menyusui? Nah, memang penggunaannya ya, sasaran untuk vaksinasi COVID-19 ini itu harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu ya kan. Nah, makanya di awal itu sebelum diberikan suntikan vaksin akan ada yang namanya screening teman-teman. Nah, screening ini berubah ya secara dinamis. Yang kemarin ada kelompok yang tertunda dan ada peraturan baru yang kemudian menyatakan bahwa ibu menyusui dan lansia itu sudah boleh divaksin ya, tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti itu. Nah, kalau untuk ibu hamil teman-teman, ini vaksinasinya ditunda sampai lahiran gitu ya. Sedangkan untuk ibu menyusui ya kan, yang tadinya nggak boleh kemudian sekarang dibolehkan, itu salah satunya adalah berdasarkan masukan-masukan dari berbagai organisasi. Salah satunya adalah AIMI ya, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, yang memberikan banyak masukan kepada pemerintah ya, yang kepada stakeholder yang berkaitan dengan penyusunan panduan ini adalah bahwa ibu menyusui boleh diberikan vaksin COVID-19 gitu.
Dan pada tanggal 10 Februari 2020 WHO memberikan rekomendasi bahwa ibu menyusui ini boleh diberikan vaksin COVID-19. Apalagi kalau nakes tenaga kesehatan yang sangat berisiko terpapar oleh COVID-19 dan dia masih masa menyusui, dan karena hal tersebut dia harus dengan risiko yang tinggi, tentu sebaiknya mendapatkan vaksinasi COVID-19 gitu kan. Tapi kan tidak serta-merta dengan harus vaksin, gara-gara harus vaksin maka menghentikan ASI-nya gitu ya. Sementara ASI itu adalah salah satu media yang sangat-sangat baik untuk menurunkan kekebalan tubuh dari ibu ke anaknya gitu. Nah, makanya dengan berbagai pertimbangan akhirnya untuk ibu menyusui itu dinyatakan dibolehkan untuk diberikan vaksin COVID-19. Nah, oke teman-teman, untuk hari ini segitu dulu informasinya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, ada topik lain yang ingin dibahas, silahkan boleh kasih masukan ya, kasih komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka dengan video ini dan kalian rasa bermanfaat. Silahkan share sebanyak-banyaknya. Nah, terakhir teman-teman, tentu saja dengan usaha vaksinasi ini adalah salah satu ikhtiar kita ya untuk memenangkan peperangan ini melawan COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir ya kan, kita berdoa sama-sama. Semoga Tuhan meridhoi usaha yang kita lakukan hari ini. Dan teman-teman, satu pesan saya terakhir, apabila teman-teman yang nantinya sudah selesai melakukan vaksinasi sampai ke penyuntikan yang kedua, tetaplah mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan, ya kan? Sampai akhirnya pemerintah menyatakan bahwa kita sudah menang melawan COVID-19 ini. Oke, teman-teman, tetap semangat dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.